Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku, tetap dengan semangat kalian yang membara belajar pada semester 2 ini, walaupun kita tetap belajar jarak jauh. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian di hari kedua pada semester ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah, kalian sudah duduk manis dan tentunya siap dengan buku-bukunya. Dan jangan lupa selalu membaca doa. Oke, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, kalian sudah melihat pada video Ustazah ada gambar apa itu? Iya, ada gambar timbangan dan gambar meteran. Berarti kita hari ini belajar tentang matematika mengenai alat ukur panjang dan berat. Nah, kalian sudah tidak sabar untuk mengikuti pelajarannya? Yuk, coba kalian perhatikan. Pertama adalah alat ukur. Nah, alat ukur ada dua. Yang pertama alat ukur panjang, yang kedua alat ukur berat. Alat ukur panjang ada penggaris, rolmeter, jangka sorong, meteran pita, dan lain-lain. Kalau alat ukur panjang ada timbangan. Nah, timbangan ini hanya ditulis Ustazah timbangan, tapi macamnya banyak sekali. Ada timbangan duduk, ada timbangan meja, timbangan kaca, dan lain sebagainya. Itulah alat ukur. Selanjutnya yaitu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang satuan panjang baku. Sebelum kita ke alat ukurnya, kita akan mengetahui satuan panjang yang baku. Yang pertama, yang biasa dipakai, sebenarnya banyak, ada kilometer, hektometer, dan seterusnya. Cuman yang biasa dipakai adalah meter yang disingkat menjadi M. Biasa ditulis M. Kemudian ada sentimeter yang biasa ditulis dengan cm. Kemudian ada milimeter yang disingkat menjadi mm. Itulah satuan panjang yang baku. Kemudian ada satuan panjang yang tidak baku. Yang dulu kalian pernah pelajari di kelas 1 atau 2. Ada depa. Depa itu ujung jari kanan sampai ujung jari kiri itu depa. Kemudian ada jengkal. Kalau jengkal itu dari ujung jari jempol atau ibu jari sampai ujung jari kelingking, itulah jengkal. Kemudian ada langkah dan lain-lain. Ada korek api, batang korek api, dan seterusnya ya. Selanjutnya yaitu alat ukur panjang dan gunanya. Nah, ini namanya meteran pita. Meteran pita biasa digunakan untuk apa? Untuk mengukur kain. Nah, dibuat baju, mengukur lengannya, mengukur lingkar badannya, dan lain sebagainya. Tuh, meteran itu sering kalian lihat. Kemudian ada ini. Nah, ini namanya rollmeter. Biasa dibawa Pak Tukang untuk mengukur kayu. Bisa juga mengukur panjang tanah dan lain sebagainya. Nah, ini namanya rollmeter atau meteran gulung. Selanjutnya, nah ini sering kalian bawa waktu sekolah, yaitu penggaris untuk mengukur benda-benda yang tidak begitu panjang.
Contohnya untuk mengukur ballpoint, buku tulis, buku gambar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah alat pengukur tinggi badan yang gabung dengan timbangan badan. Yang berdiri itu namanya alat ukur tinggi badan. Gunanya jelas untuk mengukur tinggi badan. Yang berdiri ya yang dimaksud, bukan yang bawah itu. Kalau yang bawah kalian berdiri di situ, jadi tahu berat badannya sama tingginya sekalian. Nah, kemudian cara mengukur panjang benda bagaimana? Coba kalian perhatikan. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur sejajar dengan angka 0. Jadi yang pinggir diluruskan dengan angka 0. Kemudian perhatikan ujung benda lain sejajar dengan angka berapa yang ditunjukkan. Jadi yang satu angka 0, yang satunya yang terakhir angka berapa, itulah panjang benda tersebut. Selanjutnya adalah pembulatan hasil pengukuran. Nah, kalian sudah pernah belajar untuk pembulatan. Ingat, kata kuncinya, kalau angkanya di bawah 5, berarti ditarik ke bawah menjadi 0. Kalau 5 sampai ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan ditambah 1. Oke, coba perhatikan. Pada pengukuran penggaris, pembulatan dilakukan ke sentimeter terdekat. Karena penggaris itu hanya ada yang 30 cm, paling panjang 1 meter. Jadi hanya dibulatkan ke sentimeter terdekat. Jika kelebihannya mencapai 5 mm atau lebih besar dari 5 mm, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm. Namanya pembulatan ke atas. Nah, jika kelebihannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 cm. Namanya pembulatan ke bawah. Contoh, umpamanya kalian mengukur buku gambar. Hasilnya 27 cm lebih 7 mm. Karena 7 lebih dari 5 mm, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 meter. Berarti 27 ditambah 1 mm menjadi 28 cm. Oh maaf, 27 cm ditambah 1 cm, karena 7 tadi dibulatkan menjadi 1 cm, menjadi 28 cm. Namanya pembulatan ke atas. Kalau hasil pengukurannya 27 cm lebih 3 mm, karena 3 itu di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 27 cm, 3 mm, atau 27,3 dibulatkan menjadi 27. Selanjutnya satuan berat. Nah, ada kilogram atau disingkat dengan kg, biasa ditulis dengan kg, ada on, ada gram. Alat ukur berat dan gunanya. Kalau tadi alat ukur panjang, ini alat ukur berat dan gunanya. Ini ada timbangan yang bentuknya ini namanya timbangan untuk menimbang tepung dan gula. Tidak begitu berat karena angkanya hanya beberapa saja itu. Kemudian ini neraca, biasa untuk menimbang emas. Nah, ini timbangan gantung, biasa untuk menimbang buah dan sayur. Kadang kalian lihat kalau dulu untuk menimbang bayi. Nah, di ayun-ayun dikasih kayak ayunan, bayinya taruh situ untuk menimbang bayi. Kalau di posyandu biasanya. Kemudian ini ada timbangan seperti ini, timbangan bebek. Nah, kenapa ada yang menyebut timbangan bebek? Karena di tengah itu kayak ada bentuk seperti kepala bebek. Biasanya untuk menimbang telur, gula, dan lain-lain. Nah, itu
alat ukur beratnya. Nya adalah pedoman satuan berat tadi, 1 kg itu sama dengan 10 on atau 1000 gram. Jadi 1 on itu sama dengan 100 gram. Nah, akhirnya Ustazah akhiri dan tetap semangat, rajin sholat dan berdoa, bantulah orang tua. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.